Pertama-tama saya berterima kasih nih sama teman-teman wartawan yang sudah ikut mengapresiasi. Karena selama ini memang saya diam bukan berarti salah, tapi saya coba memahami dengan saya bersabar. Toh itu saudara saya juga, toh mereka juga bukan orang lain lah boleh dibilang. Tapi kok sehari, 2 hari, 3 hari makin kesini kok kayak keranjingan gitu ya. Keranjingan tuh apa ya, makin jadi pernyataannya, makin jadi fitnahnya, makin jadi, sampai keluar kalimat saya akan laporkan soulmate supaya soulmate kapok. Nah, kalimat itu seolah-olah menunjukkan bahwa dia benar, saya salah. Akhirnya saya berpikir sepertinya perlu direspon. Nah, yang pertama saya ingin mengklarifikasi dulu nih sebelum masuk ke respon saya. Tanggalnya nanti kita bisa cek tanggal berapa, tapi panitia saat mengundang saya, lengkap bukti WhatsApp-nya, lengkap bukti tulisannya, bagaimana Pak Suwarna yang mengatasnamakan panitia itu mengundang saya di Pangalengan, Bandung, Cisewu, Pangalengan, Bandung. Kenapa saya ambil? Karena tanggal 25 saya di Pangalengan, 26 siang saya di Pangalengan. Jadi ketika dia minta malam di Pangalengan, saya iakan. Karena besok pagi saya harus ada syuting jam 8. Jadi kalau keluar dari situ rasanya berat karena saya perlu istirahat. Perjalanan dari Pangalengan saja ke Jakarta itu bisa sampai 5 jam. Nah, ternyata jam 3 setelah saya selesai acara di Pangalengan siang itu ya, selesai jam 3 masuk asar. Nah, saat ngobrol dengan panitia di Pangalengan, datanglah panitia Cisewu bersama Ustadz Suwarna. Ya, bersama Pak Suwarna datang. Pak Kiai, kita berangkat sekarang. Hah? Berangkat sekarang kemana? Loh, ini acara jauh 2 jam ke Garut. Innalillahi. Bukannya di Pangalengan malam ini? Saya kaget dong. Loh, bukan. Ini di Garut. Jadi Cisewu itu bukan Pangalengan, bukan Garut. Nah, ini undangannya. Lah nggak tahu. Nah, saling menyalahkan. Akhirnya saya sampaikan kepada panitia, berangkatlah kalian dulu. Kasih saya berpikir. Insya Allah ba'da maghrib akan ada keputusan. Akhirnya mereka berangkat, kurang lebih asar itu duluan. Nah, saya di satu tempat gitu ya di losmen lah boleh dibilang. Saya tempat istirahat itu malam. Saya ngobrol diskusi sama teman-teman. Gimana ini? Nah, tapi jawaban Ustadz Hasan saat itu, pulang aja Kiai. Karena sudah di luar konteks perjanjian. Bukan Pangalengan tapi Garut, Cisewu, 2 jam kurang lebih dari Pangalengan. Nah, saya berpikir merenung lagi, tapi kasihan saat ini jamaah mungkin sudah kumpul, sudah ramai. Sudahlah kita berangkat. Walaupun saya harus berhitung besok sampai Jakarta itu jam berapa. Qadarullah, ini takdirnya Allah ini. Tiba-tiba begitu saya sampai di Talamo atau apa gitu namanya ya. Saya coba cek ya. Datanya semuanya. Ya lengkap itu. Saya sampai di apa ini? Kalau alamatnya sih Mekar Mulia apa-apa gitu. Nanti kita lihat lagi, saya tunjukkan. Iya. Nah, di depan itu ada jalan putus. Entah longsor, entah jembatan putus, entah apa saya nggak tahu. Petugas minta kita untuk balik karena tidak bisa lewat. Itu sekitar jam berapa, Bos? Kurang lebih jam 8. Jam 8, setengah 8. Karena ba'da maghrib saya udah ambil keputusan, kita berangkat. Nah, saya tanya sama petugas, ada jalan alternatif nggak? Ada Pak Ustadz, tuh lewat situ. Allah karim, jalannya asyik. 1 jalur. Mobil saya gede. Udah kita masukin. Sampai di tengah-tengah, arus dari bawah. Ini kan mereka kan yang sebelah sana kan juga nggak bisa lewat nih. Lewatnya dari situ juga. Itu sudah terlalu padat. Sampai-sampai kita tuh ngejepit aja udah, ngejepit aja setengah jam, nggak bisa kemana-mana.
Sampai akhirnya datanglah petugas yang mengatur. Udah pulang aja Pak Ustadz, susah lewat. Kenapa? Karena panjang betul di bawah. Pertanyaannya, mau ditabrakin tuh mobil di depan kita? Kan nggak mungkin. Di depan longsor, cari alternatif udah nggak bisa lewat. Petugas yang suruh balik. Kita puter akhirnya. Dan itu ada videonya, saya videokan. Dan itu sudah saya kirim ke Pak Tisna ya. Iya. Lurah ngakunya. Ngakunya lurah. Nah, ke Pak Suwarna udah saya kirim, ini keadaan begini. Ibarat orang nih force major, di depan ada bencana, sudah mencoba tetap tidak bisa dilewati. Mau bagaimana? Saya udah setengah jam lebih di sini. Tunggu. Nunggunya aja bisa hampir 1,5 jam. Itu kalau lancar. Kalau macet 2 jam, bolak-balik 4 jam. Jam udah setengah 9. Apa nggak ditimpukin lagi tuh? Cuman buat dieksekusi saya di sono. Karena telat ya. Nah, itu kalau bisa lewat. Kalau bisa, tapi memang nggak bisa. Karena arusnya kuat, karena hari Minggu, orang pulang liburan. Ini hari Minggu nih, malam Senin, orang pulang liburan. Saya sudah sampaikan permohonan maaf, bla 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 bla. Tetap maksa, wajib datang, harus datang. Dalam hati saya, ya Allah, sudahlah kamu berbohong soal tempat. Seyogianya saya tidak datang aja nggak masalah, karena kamu sudah bohong dari awal ngundang. Ini dengan hati yang lapang, pertimbangan kemanusiaan, saya tetap mau datang. Di tengah jalan ada kendala, jalan longsor. Kemudian saya coba mengalihkan lewat arus yang diminta, ternyata tidak bisa juga. Difitnah lagi. Mana rokok sin saya dibawa kabur 25 slot. Nah, sekalian promo. Bisa kan? Iya dong, kan faktanya emang rokok sin saya dibawa kabur 25 slot. Nggak dibayar sampai gini hari. Itu saya rela loh. Saya sudahlah manusia ada khilafnya. Saya nggak pernah utak-utik ya. Mobil saya sampai lecet tuh. Atasnya udah kena penghalang tuh. Udah, saya nggak ada cerita. ABCD saya telan sendiri tuh persoalan. Tahu-tahu kok asik gitu ya, fitnahin orang dan bikin berita, bikin fitnah. Terus pakai bilang harus dilaporkan ke polisi karena sudah keterlaluan segala macam. Nah, dari situ saya mulai istikharah. Dulu waktu ada ayah saya selalu bilang, jangan biarkan orang berbuat begitu kepada kita. Jangan, kata ayah. Nah, ayah udah meninggal nih. Ayah saya udah nggak ada. Sekarang waktunya saya menentukan pilihan sendiri. Nah, setelah saya melihat berita kok didiemin, makin keterlaluan gitu ya. Seolah-olah orang yang sabar, orang yang diem dianggap salah. Sampai keluar statement, wah akan melaporkan ke polisi, ke Polda segala macam biar soulmate kapok. Saya bacanya tuh kayak orang, Masya Allah. Dia nggak sadar apa ya, kalau dia ngundangnya ke Pangalengan, Bandung, tapi dia larikan saya ke Garut. Oke, maaf ya, ini tulisannya ya dari Pak Suwarna, 26 September ada 2 titik. Siang Masjid Besar Pangalengan, malam Masjid Cisewu Pangalengan Kiai. Ya, Pangalengan ya. Pangalengan ya. Itu orang kosin di Pangalengan tuh. Iya. Oke. Siap. Sudah dapat semua. Oke, sekarang saya sampaikan lagi nih. Dia kirimkan spanduk, tulisannya semuanya di Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan Kiai. Oke. Berarti bukan di Garut ya? Bukan. Di Jawa ya? Karena kalau Garut pasti saya nggak mau, karena saya harus syuting paginya. Oke, yang sini dulu deh. Oke. Turunan dikit. Maaf ya. Ya. Jangan. Lu makan gue. Oke, yang sini. Oke. Selanjutnya, Pak. Mau ngambil? Gak apa-apa, yang Udah. sini nanti aja, Pak Ustaz. Ya. Oke, dia kirimkan bukan spanduk, apa namanya ini? Flyer. Banner, ya, banner.
Banner ini dia sebutkan semuanya di Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan Kiai. Karena di Cisewu ini tulisannya nggak ada Garut. Oke. Ya Cisewu Pangalengan ya. Ya, Cisewu Pangalengan di bannernya tidak ada tulisan Garut. Jadi betul-betul kayak sudah bermufakat untuk, udah jangan tulis Garut. Entah kalau Garut, Soulmate pasti pulang. Kenapa? Karena besok dia syuting. Jadi kayak ada dugaan gitu loh. Karena yang lainnya tuh Pangalengan Bandung, semua ada tulisan. Kecuali itu. Oke, mungkin teman-teman pernah melihat saya bikin video Oh iya. yang pakai baju merah. Iya. Pernah? Kenapa saya bikin video? Karena dia mengirimkan banner tadi, sekaligus dia menulis video Kiai buat meyakinkan ke mereka. Apa isinya? Buat warga Pangalengan Bandung, jangan lupa ya, hadiri acara pengajian tablik akbar bersama saya Ustadz Soulmate pada tanggal, tempat, jangan lupa datang ya. Ada di brosur atas waktu dan tempatnya Kiai. Ini brosurnya yang dia tunjukkan. Pangalengan. Artinya brosur ini adalah untuk Pangalengan, bukan Garut. Oke. Depan, depan, Pak. Ya, tahan Ustaz. Tahan. Setengah jam. Oke. Nanti lagi Pak Ustadz. Oke, sekarang soal, saya sih dengar lagi pernyataan dia soal fitnah bahwa saya COVID. Ya, benar. Ada videonya itu. Bahkan beredar itu banyak bahwa dia mengatakan kalau Ustadz Soulmate itu COVID. Orang yang COVID saja menutupi diri tidak COVID, itu bisa kena pasal. Ini orang nggak COVID, itu udah COVID coba. Padahal setiap saya ngisi acara selalu saya kalau tidak swab antigen, PCR. Dan hasilnya semua negatif. Pulang saya dari Pangalengan, saya tes PCR, tes swab antigen. Dan itu saya sampaikan di jamaah. Artinya saya sampaikan pada saat setiap ceramah tuh selalu saya bawa, karena petugas kan saya tunjukkan ini hasil tes saya. Kok bisa malam itu dia bilang saya COVID? Kata istri saya aja kagak tahu nomornya. Istri saya aja nggak ngerti apa-apa. Ini bisa jadi fitnah di hadapan publik, bahkan sengaja diekspos. Saya akan kenakan pasal berlapis-lapis kayak kue. Ratusan. Nah, itulah yang saya bilang, kenapa tidak dipikirkan dulu saat Anda melontarkan sampai memfitnah orang. Pikirkan dulu, pikirkan. Orang sabar belum tentu salah, orang diam belum tentu salah. Tapi ternyata kok didiemin, kok makin keterlaluan gitu ya, melontarkan pernyataan-pernyataan. Jadi kayak bola salju ya. Ya, jadi merasa bahwa Soulmate diem, udah hajar terus. Nah, dulu ayah saya yang selalu larang, jangan biarin kamu dizolimin. Ayah saya udah meninggal nih, saya istikharah sendiri. Akhirnya saya putuskan buat Pak Sutisna dan buat Pak Suwarna 2 kali 24 jam. Saudara berdua tidak melaporkan saya ke polisi, saya akan laporkan saudara ke Polda Jabar. Kalau saudara laporkan, tetap saya laporkan hari Selasa saudara berdua ke Polda Jabar. Tidak ada pilihan. Pengadilan menjadi tempat kita adu argumen. Tidak ada kata damai. Kecuali saudara meminta maaf dan saudara sebarkan kembali permohonan maaf saudara atas fitnah yang saudara lontarkan. Karena buat saya sangat-sangat, Masya Allah, saya sudah dibohongi dan saya tetap berangkat. Di depan ada bencana, kemudian mobil saya sampai harus lecet. Ditambah lagi saudara memfitnah saya, memfitnah istri saya, memfitnah kalau saya kena COVID. Saya pikir mungkin penjara saudara rasakan atau saya yang merasakan penjara, kita selesaikan di pengadilan. Berarti masih membuka jalur damai Pak Ustadz? Damai kalau dia minta maaf. Tapi kalau tidak mau minta maaf, kita selesaikan di pengadilan. Terus mungkin kerugian yang dialami Pak Ustadz sendiri apa sih? Sampai akhirnya Enak nih kalau ngomongin mobil nih. Mobil gua kan lumayan. Kalau rugi bisa puluhan juta. Nah enak ngomonginnya ya. Makanya gue diem aja dah. Udah dah, gue tanggung sendiri tuh mobil lecet. Atas Diantepin aja ya, dah. udah dah. Ruginya udah puluhan juta. Rugi dah. Rugi dah.
Udah rokok dimbat juga, kagak dibayar, diprokosin. Udah dah gua sabar gitu, sabar. Tapi kok didiemin begini gitu, kita tontonin aja dulu ya Allah. Bikin berani. Nah, udahlah kalau begitu ceritanya, apalagi sampai dia terus berkoar kan, saya akan laporkan Solmed ke polisi supaya kapok, supaya jerak. Ya saya tunggu laporannya, nggak ngelapor. Ya sekarang saya kasih tahu 2 kali 24 jam nih saya tungguin. Saudara melaporkan, ya Pak Suwarna, Pak Tisna, 2 orang ini nih yang akan saya laporkan. Pak Suwarna blokir saya, gimana saya mau komunikasi? Oh, Kak Tisna. Blokir saja. Pak Tisna saya nggak ngerti, karena saya tidak pernah berhubungan dengan Pak Tisna pada prinsipnya. Saya berhubungan dengan Pak Suwarna dan saya sampaikan kepada Pak Suwarna, kasih tahu kepada semua panitia. Kemudian Pak Tisna coba menelpon saya kasih tahu begini Pak Lurah, bla 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 bla. Keadaannya begini, wah nggak bisa, wah segala macam. Terus dia sampaikan, saya akan viralkan ini, silakan. Nah, itu ke saya ya, Pak. Ya, viralkan gitu.